dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, dialah Allah zat satu-satunya yang maha melihat. Segala sesuatu yang dapat melihat selain Allah hakikatnya adalah karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dapat melihat seekor semut hitam yang kecil yang berada di batu yang hitam pada malam hari dalam kegelapan. Dialah Allah zat satu-satunya yang maha mendengar dan pendengarannya tanpa batas. Setiap denyut nadi ikan yang ada di dasar laut Allah dapat dengar. Maka apapun bisikan di dalam hati kita ini Allah maha mendengarnya. Jamaah sasubur rahimahullah, penting sekali kita sering-sering mendengarkan kebesaran Allah. Sering-sering kita mendengarkan keagungan Allah, bahwa Allah itu maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa satupun selain dari Allah. Bahwasanya Allah itu maha kuat. Kekuatan yang ada pada makhluk ini hanyalah sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Semua manusia dan jin bersekutu bersatu untuk menggagalkan keinginan Allah, maka keinginan Allah itulah yang akan tetap terjadi. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini, sekarang ini kita lihat banyak sekali penyakit yang sangat kronis, bukan penyakit fisik. Karena kalau penyakit fisik begitu bertemu dengan gerbang kematian selesai. Tapi penyakit melemahnya iman, penterobosan iman, di mana orang-orang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bersalah. Bukan mereka tidak tahu, mereka tak tahu tentang agama Islam. Banyak yang mereka tahu. Kalau kita tanya seorang koruptor, apakah engkau tahu bahwa korupsi itu berdosa? Mereka jawab, saya tahu. Kalau kita tanya seorang penzina, apakah engkau tahu berzina itu dosa? Ya, saya tahu. Tapi mereka masih lakukan. Apa yang hilang pada mereka? Bukan mereka tidak memiliki ilmu, tapi mereka tidak memiliki iman. Kalau kita tanya dengan orang, engkau tahukah kalau meninggalkan sholat itu berdosa? Mereka jawab, ya, benar. Meninggalkan sholat itu adalah dosa, tapi masih mereka tinggalkan. Apakah mereka tidak tahu? Tidak, mereka sangat tahu bahwa itu memang suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi mereka masih tinggalkan kewajiban tersebut. Bukan mereka tidak ada ilmu, mereka ada ilmu, tapi mereka tidak punya iman. Ada juga orang yang paham tentang ilmu dunia ini. Kalau kita tanya rekeningnya, berapa rekeningmu, mereka paham. Kita tanya berapa luas kebunmu, berapa nilai kebunmu, mereka paham. Karena mereka tahu nilai dunia. Tapi kadang-kadang kalau kita tanya nilai-nilai agama, banyak yang tidak. Kita yang sering sholat saja kadang-kadang kalau ditanya berapa kalikah takbir dalam satu sholat, saya yakin kita baru menghitung ulang berapa takbir di dalam satu sholat. Suami misalnya. Jamaah salat subuh rahimahullah, maka di dalam
agama kita, perintah Allah dan Rasulullah, kita harus mengusahakan ilmu dan iman. Ya, jadi kalau ilmu dan iman ini bersatu, maka yakinlah seseorang yang memiliki kedua ini akan jauh dari kemaksiatan. Mereka akan menjauhkan dari kemaksiatan. Maka jamaah kita berusaha selalu untuk meningkatkan keimanan kita, dan setelah meningkat maka bagaimana caranya agar iman kita ini bertambah. Ini perintah Rasulullah, ini anjuran Rasulullah. Jangankan kita jamaah umat akhir zaman yang memang iman kita lemah. Sahabat-sahabat Nabi yang langsung hidup bersama Nabi, kita sudah paham bagaimana kuat iman mereka. Kalau datang satu ayat, datang satu perintah, mereka tidak pernah bertanya untuk apa dilaksanakan ini, untuk apa ayat ini, untuk apa Allah suruh kita sholat, berzakat, mereka tidak pernah tanya. Begitu datang perintah, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mereka langsung seperti itu. Saking besar imannya para sahabat terdahulu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dikatakan kalau dibandingkan imannya Abu Bakar dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, Allah menilai lebih berat imannya Abu Bakar daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit ini jamaah. Tetapi Rasulullah masih berkata kepada sahabat, wahai sekalian, kalian perbaharilah iman kalian. Iman sekuat itu masih disuruh Allah untuk berbaharui. Dan para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ya, kita harus menanamkan di dalam hati kita keyakinan yang kuat, keyakinan bahwa Allah itu sang pencipta, sang khalik, maka segala sesuatu itu yang menciptakan Allah. Kita meyakinkan di dalam diri kita bahwa Allah itu maha pemberi, segala makhluknya Allah, Allah lah yang memberikan rezeki, baik yang kafir maupun yang beriman. Dan Allah itu kita yakin bahwa Allah lah yang maha pemelihara. Ini bumi jamaah kalau tidak dipelihara, saya yakin hancur, ya, berantakan. Jadi dulu Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang nabi yang dapat berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Rabb, apakah engkau tidak tidur? Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, ambillah satu mangkok, di dalam mangkok itu isi air dan peganglah. Jadi karena Nabi Musa ini taat perintah Allah, dia lakukan memegang mangkok yang isinya ada air. Kemudian, ya, Nabi Musa terkantuk dan dia tertidur. Lalu jatuhlah mangkok tersebut berserakan kacau. Ya, dia pun terkaget. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya aku memiliki sifat sepertimu, yaitu tidur, maka alam semesta ini akan jatuh, hancur, berantakan, kata Allah. Jamaah salat subuh rahimahullah. Kalau kita berbicara tentang iman, ya, kita tidak bisa sama seperti kita membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, segala sesuatu yang menjadi makhluknya Allah itu pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Kita ambil satu ciptaan Allah yang berada selalu di dalam kehidupan kita jamaah. Apa itu? Kita ambil contoh garam. Ya, garam ini saya yakin setiap rumah itu ada. Bahkan di rumah orang yang miskin sekalipun garam pastinya ada.
Ya, Anda tahu kalau misalnya di rumah pun nggak ada lagi seberapa miskinnya. Dan garam itu dari mana Allah ciptakan? Allah ciptakan garam itu dari laut. Ya, kalau dulu kita belajar di SMA, garam itu pada besar disebut natrium. Ya, nah jadi sifatnya ada dua. Satu sifat garam itu mengawetkan, satu sifatnya itu menghancurkan, menguraikan. Kalau kita lihat jemaah, ikan asin, ya ada berapa banyak menggunakan ikan itu kalau dikasih garam, dia bisa jadi awet berbulan-bulan, ya, karena dikasih garam. Artinya garam memiliki sifat untuk mengawetkan. Kemudian jemaah, di dunia ini berapa banyak sungai kita lihat? Ribuan sungai, setiap sungai itu, hampir setiap sungai itu ada pembuangan limbah, baik dari perusahaan, baik dari usaha rumah tangga, baik limbah daripada rumah tangga. Banyak limbah itu dibuang ke sungai, dan setiap sungai ini mengalir ke laut, karena sifat air ini mengalir ke arah yang lebih rendah dan berkumpul masuk limbah itu ke dalam air laut. Tetapi sampai sekarang air laut itu tetap disebut air yang suci dan menyucikan. Limbah-limbah yang masuk ke laut itu dikurai oleh garam, ya, dihancurkan oleh garam, karena sifatnya dapat menguraikan. Jadi kalau mengawetkan itu di dalam tubuh kita ini jemaah, itu ada garam, ya. Kalau ada yang nggak percaya, kalau ada yang menangis, ya, ada yang menangis. Kalau kita menangis, air mata kita mengalir masuk ke mulut kita, tercicip, asin nggak? Ya, tentu asin, artinya ada garam. Jadi dapat mengawetkan mata kita. Jadi kalau seandainya dia sifatnya hanya menghancurkan, tentu mata kita ini sudah hancur. Tapi karena garam di dalam diri kita, dia menjadi mengawetkan. Jadi kalau mau istrinya awet, kasih garam. Ada rumah tangga yang mau awet, rumah tangganya kasih garam. Jadi kemudian kalau kita sering berolahraga, ya, kalau kita berolahraga itu ada keringat, ya, keringat kita pun asin. Artinya di dalam tubuh kita ini ada garam, maka tubuh kita menjadi sehat, ya, karena ada sifat yang ada pada dalam garam tersebut. Jamaah salat subuh rahimakumullah, ini merupakan suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu itu memiliki manfaat, memiliki hikmah yang luar biasa. Maka ini harus sering-sering kita tafakuri dalam hidup kita. Karena perintahnya Allah, perintahnya Rasul, kita harus sering-sering mengingat Allah dan harus sering-sering memikirkan kebesaran Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin paham bahwa kita ini tidak ada artinya, ya, sangat kecil. Kalau kita memikirkan ciptaan Allah yang kecil, ya, maka kita semakin melihat ciptaan Allah yang besar. Kalau kita melihat ciptaan Allah yang besar, maka kita akan merasa diri kita ini semakin kecil. Ya, kita akan melihat diri kita ini sangat kecil sekali dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang luar biasa banyaknya, yang luar biasa besarnya. Jamaah rahimahullah, kemudian Allah itu tidak dapat dibandingkan, ya, dan tidak ada pembandingnya Allah itu. Kalau kita bisa membandingkan warna hijau, ya, karena ada warna kuning, ada warna merah, ada pembandingnya. Itu pun diajarkan oleh orang tua kita, ya. Kemudian Allah itu esa, ya, Allah itu tempat kita meminta. Allahu ahad, Allah bersama Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Sama sekali tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, mudah-mudahan kita dapat sering-sering bertafakur
melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, dan itulah yang pantas sering-sering kita bicarakan. Ya, kita saling membicarakan kebesaran Allah, Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.